Kan dia teman sama Soekarno itu dari muda. Bapak Soekarno pernah mengeluarkan amanah bahwa apabila saya meninggal nanti saya pengennya Disolatkan sama Hamka. Mendarat pesawat di Jeddah, itu nggak dibuka-buka pintu pesawat. Terus masuklah bertiga orang Arab mencari Tuan Hamka katanya. Ayah berdiri saya. Lalu katanya, silakan Tuan katanya. Tuan jadi tamu raja. Semakin sulit jalan menuju tempat, sesungguhnya akan ada suatu kepuasan sampai titik akhir itu tercapai. Jika hidup itu perjalanan, maka kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya sampai itu berguna. Siapa kita saat ini? Berada di mana kita saat ini? Salah satunya adalah karena ada guru yang dihadirkan dalam perjalanan yang telah dilewati, yang kita sebut pengalaman. Ini dia, Curhat Bang, Home Service. Siapa tuh orang Cina gitu. Iya. Siapa sih itu orang Cina masuk Islam sama ayah. Terus nyok Al-Azhar, sama orang Al-Azhar disuruh ke rumah Buya. Buyanya pas di rumah. Udah ngobrol-ngobrol, besok aja lah Buya katanya kan. Oh jangan, nanti kau kesandung, tahu-tahu ada apa-apa di jalan, kau belum Islam katanya. Oh benar, berarti ceritanya sesuai ya. Terus sekarang aja. Udah gitu satu-satunya orang yang dikasih nama Hamka belakangnya itu ya Yusuf Hamka. Karena anak ke-11 itu banyak Bang. Anak ke-11, istilahnya anak ke-11. Ya Yusuf Hamka, Mahawi Saelan, ada lagi, banyak lah. Jadi Bapak Buya Hamka ini punya anak berapa? 10, termasuk kandung nih. Berarti masuknya ke cucu ya? Cucu. Nah, anak angkatnya ada berapa, Pak Buya Hamka? Banyak. Oh, banyak. Tapi yang dikasih nama Hamka di belakang cuma 1 orang? Oh, kenapa tuh? Karena Nambo terkesan mungkin sama dia. Oh. Gitu. Kan saya balik lagi. Siapa sih tuh orang? Orang Cina masuk Islam. Iya, gitu. Agak-agak unik sih. Iya. Terus dia belajar gitu. Misalnya dia deket lah sama Nambo, nanya apa segala macem sampai dikasih nama. Nah, nama kau sekarang diganti aja. Jangan Babah Halun. Muhammad Yusuf Hamka. Oh, ini dari nama saya. situ. Andung, saya izin silaturahmi. Saya belum basa-basi nih, langsung tahu-tahu udah ngobrol. Saya Denny. Saya datang itu pengen ngobrol-ngobrol seputar yang Andung inget aja nih, cerita-cerita dulu, ya kan? Nah, Andung ini anak keberapa dari Pak Buya sama Ibu Umi ya, panggilnya ya, Umi? Keempat atau 5? 4? Isam, Zaki, Rusdi, Fahri. Anak kelima. Anak kelima. Perempuan pertama. Perempuan pertama, anak kelima. Usia udah berapa sekarang? 83. Wih, masih sehat sekali. Rezeki dari Allah. Weh, saya suka itu. Saudara-saudara saya kan udah meninggal, udah banyak. Kami tinggal berdua. Dari Jadi yang banyak udah meninggal banyak itulah. Oh, dari 10 tinggal bertiga sekarang? 3 ya? Tinggal 3 ya? Kalau saya ingat Andung sendiri tentang bapak sama ibu. Ayah mau. Ayah. Apa panggilnya ayah ya? Ayah itu baik banget. Cara dia ngomong aja ke anak perempuan lain, ke anak laki-laki lain. Contohnya gimana sih? Ini misalnya kan ibu baru datang nih. Iya. Alah, eloknya lawi anak ayah. Cakep sekali, cantik sekali anak ayah gitu. Ini ke perempuannya, oke. Kalau ke laki-lakinya, kalau ayah maunya subuh itu kalian harus sholat subuh di masjid, tegas. Oh, lebih tegas. Lebih tegas ke anak laki. Oh, kalau ke yang anak perempuannya lebih mendayu-dayu. Karena Nambo itu orangnya kalau anak sarang bilang lebay. Lebaynya luar biasa ke anak dan ke cucu ya. Iya, karena kan dia puitis juga, dia sastrawan juga, ada hal seperti itu. Kalau yang paling diingat, kalau tiap Andung datang suruh mijit kakinya. Suruh pijit kaki dulu, kakinya dipijit. Kalau ada, udah kaki ayah apa nek? Suruh kaki ayah. Dulu ayah pernah sedih nggak? Enggak. Nggak pernah ya. Jadi kalau Pak Buya sendiri sedih, dia biasanya gimana gitu? Kalau dia sedih, dia diam. Sedih dalam arti mungkin di luar ya sebagai ketua MUI pada saat itu, karena gini, Minong ngelihat dia itu kan Minong udah SD kan. Dia meninggal aku kelas 6 SD. Mungkin sedihnya itu karena gini, sebagai ketua MUI dia harus berdiri di mana pada saat itu. Sebagai seorang Hamka dia harus
ceramah, dia harus ngomong apa pada saat itu. Karena kan pada saat itu kan situasi kita juga lagi kurang baik. Masalah toleransi pada saat itu, masalah Natal bersama zaman itu kan yang dia kenceng tidak boleh mengadakan Natal bersama misalnya. Tapi kan satu sisi Menteri Agama juga pengennya nggak kayak gitu. Jadi pertentangan-pertentangan itu kan yang dia rasain ke batinnya. Jadi dia mending diem. Maunya Pak Buya waktu itu apa sih? Yang aku ingat, Bang, aku kan kecil ya SD. Yang aku ingat kita kan sempet pada saat itu sekolah itu ditambah 6 bulan kalau nggak salah. Iya. Nah, maunya Nambo, Ramadan itu, sekolah Al-Azhar itu Amaliyah Ramadan. Bukan sekolah seperti biasa. Amaliyah Ramadan itu kayak gini, kayak sanlat atau membaca tadarus sampai jam 12 terus pulang gitu. Diknas nggak mau, sekolah aja seperti biasa. Nah, kayak gitu. Contoh-contohnya kayak gitu. Kata Nambo kalau Ramadan ya anak-anak suruh tadarus lah, suruh Amaliyah Ramadan kita namanya. Amaliyah Ramadan selama 1 bulan. Setelah 3 pekan baru menjelang Idul Fitri diliburkan kan gitu. Tapi Diknas nggak mau gitu. Oh, ini berarti pertentangan antara aturan negara sama akidahnya sendiri ya? Akidahnya sendiri. Nah, kalau masalah fatwa Natal itu permasalahannya waktu itu yang diingat apa ya masalahnya? Fatwa Natal itu, maaf kalau Minong salah ya. Iya. Zaman itu kan kementerian itu selalu merayakan Natal bersama-sama. Nanti menterinya nyalakan lilin atau ikut dalam kebaktian. Nah, itu yang nggak boleh. Pak Buya sendiri instruksinya atau amanahnya waktu itu bagaimana? Haram. Haram. Jadi yang saya ingat ini nih, coba koreksi saya. Jadi maksudnya kalau saya nggak salah, Pak Buya itu sempat, ini mengutip ya dari beberapa yang ditulis. Boleh kita memberikan selamat, tapi tidak boleh kita mengikuti acaranya, upacaranya begitu, kayak perayaannya. Itu benar atau enggak tuh? Iya, benar. Okay. Tapi balik lagi ya, kalau ke aku, dia bilang ya nggak usah. Lakum dinukum waliyadin. Penerimaannya balik lagi ke pribadi masing-masing cucunya, maksudnya ke Minongnya gitu ya. Kalau Minong bilang, Minong tidak pernah mengucapkan selamat Natal misalnya. Apakah itu membuat Minong sama Bang Deksu jadi berantem misalnya? Kan enggak. Toh hubungan kita tetap baik misalnya. Tapi kalau balik lagi ke pribadinya, tergantung kata Nambo, tergantung bagaimana iman kita. Terus Minong bilang, kalau Minong enggak, Bo. Karena Nambo sempat ngomong gini, Nong katanya, apalah Allah itu udah kasih kita begini kenikmatan. Sampai Nabi Muhammad mau meninggal aja dia bilang, umatku gimana umatku? Kalau aku meninggal nanti umatku gimana nih? Keluar nggak dari mulut kau berkawan atau kau begini begitu sama datang ke rumah orang misalnya ya, nggak Nambo, Minong nggak kayak gitu, Minong bilang gitu. Itu kan kita masih kecil nggak ngerti kan. Setelah kita berproses makin tua kita kan belajar Bang, mencari ilmu kan. Oh maksudnya Nambo ini toh. Kalau yang ditangkap sebenarnya gimana sih? Kalau Minong bilang sih, kalau aku ya pribadi enggak Bang, karena gini, itu tergantung keimanan aku gitu. Tapi kan aku di sini aja ya, kita lebih banyak orang non-muslimnya daripada orang Islam. Hubungan kita tinggal di sini 40 tahun nggak ada masalah. Dan kita tidak mengucapkan pun buat mereka nggak ada masalah gitu. Jadi tergantung akhlak kita ke mereka kalau aku. Bagaimana hubungan batin aku dengan mereka, hubungan akhlak aku, hubungan tata cara kita bersosialisasi sama mereka, nggak menutup kemungkinan mereka juga menghormati kita kok. Nggak harus kita mengucapkan atau datang pada saat mereka beribadah atau saat mereka lagi Natalan, nggak juga gitu. Tergantung akhlak kita. Berarti kembali ke karakter dan akhlak seseorang ini ya. Nah kalau misalnya waktu itu sempat nggak sih Pak Buya membahas tentang perbedaan agama yang akhirnya menimbulkan sikap anarkis? Iya, itu nggak boleh. Oh sempat? Iya, nggak boleh begitu. Nambo tuh tidak pernah menghujat orang begini, nggak ada. Dia siapapun dirangkul sama dia. Kenapa dia jadi hebat? Karena akhlaknya. Kenapa dia jadi hebat? Karena hatinya luas. Orang datang ke dia, maaf ya, bukan siapa-siapa, perempuan yang nggak jelas dari mana, kupu-kupu malam misalnya. Nanya ke dia pun diterima gitu. Jadi sebenarnya pendekatannya itu lembut dan membuat orang juga nyaman. Dan ini mungkin adalah bagian dari dakwahnya beliau ya. Prinsip apa sih yang Andung ingat kalau dari ayah tuh? Prinsipnya ya agama ya. Masalah agama. Agama ya. Kan dia teman sama Soekarno itu dari muda.
karena prinsipnya dia itu sama Soekarno, dia diasingkan ke Puncak. Kenapa di Puncak? Karena dia punya penyakit asma. Oke. Ya, lama ya ayah di 2 Puncak. tahun 4 bulan. Hah? 2 tahun. Iya, 2 tahun 4 bulan. Yang kejadian ini bukan sih yang dulu waktu kemudian Pak Buya itu diasingkan itu, terus kemudian setelah berapa waktu Bapak Soekarno pernah mengeluarkan amanah bahwa apabila saya meninggal nanti saya pengennya Disolatkan sama Hamka. Hamka. Iya, Itu- itu emang teman dia dari muda kok. Oh, emang teman, Teman dari muda. akrab berteman banget gitu. Oh, Akrab bertiga, Karim Oy, Pak Soekarno, sama Buya Hamka. terus ceritanya kenapa bisa sampai akhirnya Politik. polis? Ayah kan Masumi. Iya, Masumi kan dibenci banget sama Soekarno. iya. Jadi itu ada politik di dalam hal itu yang akhirnya pertemanan ini bisa jadi kayak begitu. Ditaruhnya di Puncak Mm-mm. karena ayah punya penyakit asma, sesak napas. Taruhnya di Puncak. Endingnya akhirnya bagus ya. Bagus. Endingnya Bagus. akhirnya bagus. Karena Nambo sempat sakit, masuk rumah sakit Persahabatan, Hmm. sampai dirawat. Terakhirnya ya udah gitu aja. Tiba-tiba selesai aja. Iya, waktu kejadian itu kan Umi tuh bagaimana kondisinya? Umi itu orangnya penyabar sangat. Sangat penyabar. Tuh Umi itu juga orangnya pengasih. Bukan main. Gimana? Iya. Umpamanya orang jual pisang kan dipikul kan. Mm-mm. Dulu kan dipikul kan. Kalau sekarang kan pakai kereta. Kehujanan dibawa ke teras rumah. Kasihan dia. Orangnya suka kasihan. Terus orangnya. dikasih apa? Makan. Terus Terus sama Umi ditanya, udah makan? Udah makan, Pak? Belum, Nyonya. Belum, Nyonya, katanya. oke. Dikasih makan Kasih sama makan. Umi, dikasih teh manis panas, dibeli pisangnya semua. Dia bingung, kok dibeli semua? Nggak apa-apa, katanya di sini orang semua suka sama pisang, katanya. Oke. Oh, waktu dia mau meninggal, dipegangnya tangan saya. Dia di rumah sakit kan kita ditunggu bergantian. Waktu itu giliran saya yang nunggu di rumah sakit. Dia manggil saya tuh kan anak kelima, perempuan pertama. Iya. Jadi ayah manggil lain, Umi manggil lain, abang-abangnya manggil lain. Iya. Umi manggilnya Ica, pegangnya tangan saya. Ica, katanya, pandai-pandailah kau bercermin. Mm-mm. Kalau pandai kau bercermin, selamat hidupmu dunia akhirat. Maknanya Jangan orang tengok, kita tengok bagaimana. Jangan orang, isi itu begitu, janganlah, kita bagaimana. iya, Iya kan? iya. Biasanya orang kan begitu, dilihatnya orang, ada aja celah orang, ada aja cacat orang. Iya. Nggak pernah dia bagaimana diri saya. Introspeksi. Iya. Dan itu nyampe juga ke cucu-cucunya berarti. Kalau itu ibu selalu ingetin aja, setiap mau keluar rumah tuh ya Mbok ngaca dulu lah. Minimal kita lihat udah pantas belum kita keluar rumah. Iya. Di luar rumah pun gimana kita bersikap, jangan lihat aib orang. Umi kalau hari Jumat, masaknya banyak. Kalau hari Jumat masaknya banyak. Iya. Kenapa? Orang habis sholat kan ada, mau bertanya Buya, bertanya Uci Buya, bertanya Buya. Main ke rumah. Terus ayah bilang kita, Buya lapar, kita ke rumah aja. Itu sampai 6 orang kadang-kadang yang ikut. Rame. Jadi dari masjid, Dari misalnya masjid. Nambo jadi imam sholat Jumat, ada orang salam Buya, ada yang mau ditanya nih, nggak usah lah di sini, kita ke rumah aja, saya lapar. Ayo kita ke rumah. Jadi dibawanya lah tamu tuh ke rumah, baru kita ngobrol di meja makan, Oh, sembari makan. sembari makan. Jadi Umi jadi masaknya banyak setiap hari Jumat. Setiap Jumat. Karena Nambo pasti bawa tamu pulang gitu. Oh gitu. Kalau besok mau puasa, Mm-mm. Abang Zaki sama Bang Rusdi motong kambingnya 1. Depan rumah, Mm-mm. Di halaman. di halaman. Mm-mm. Nanti Umi masak. Itu ada kuali gede-gede, masih ada kok. Kualinya masih ada. Masih. Duh, masak banyak nih. Kualinya 2, ada 2 gede-gede di belakang. Katanya Andung tuh sempet dibawa sama ayah ke Mekah. Shock karena ibu Umi meninggal. Kan mereka hubungannya kan bondingnya luar biasa. Deket ya? Jadi Banget ya? shock banget waktu Uminya meninggal, sedih sekali. Kehilangan banget ya. Jadi 2 kali masuk rumah sakit. Jadi waktu itu Jenderal Herman Saret Sudiro bilang, datang ke rumah. Buya kita pergi haji, ini surat-surat udah selesai. Tinggal berangkat. Terus? Oh maaf Jenderal, saya enggak bisa.
Kenapa? Katanya. Aziza ada 2 kali masuk rumah sakit. Karena uminya meninggal. Oh, kita bawa aja. Oke. Kata Pak Jenderal. Jadi semua kantor-kantor urusan haji datang ke rumah ngurus suratku. Iya, ngurusin, iya. Ngurusin. Akhirnya berangkat. Terus pengalaman apa yang Anung ingat waktu akhirnya ke sana terus kemudian akhirnya sembuh ya? Sampai di pesawat. Oh, ternyata banyak pejabat. Oh, banyak pejabat. Ada Menteri Dalam Negeri, ada Gubernur Sumatera Utara, ada Gubernur Sumatera Selatan, ada ya. Lalu udah mendarat pesawat di Jeddah, itu nggak dibuka-buka pintu pesawat. Gelisah lah orang, kok nggak dibuka-buka, ada apa? Terus masuklah bertiga orang Arab mencari Tuan Hamka katanya. Oh, mau nyari Pak Buya? Tuan Hamka. Tuan Hamka, terus. Hamka. Ayah berdiri saya. Lalu katanya, silakan Tuan katanya. Tuan jadi tamu raja. Oh. Tamu dari raja sana. Kok bisa begitu? Jadi Tuan jadi tamu raja aja, orang berjubah, orang Arab orang dijemput ke pesawat. Itu berarti kan sangat dihormati. Berarti dikenal gitu. Iya. Jadi ayah berdiri. Ayah tunjuk tuh pejabat yang 3. Ini rombongan saya. Iya. Nggak mau dia sendiri. Oh, dia nggak mau, maksudnya bareng-bareng. Terus. Ini rombongan saya katanya. Pak Amir Mahmud kan, Menteri Dalam Negeri ya. Amir Mahmud. Ada Gubernur Sumatera Utara, ada Gubernur Sumatera Selatan. Ya turunlah, disiapkan mobil. Jadi yang disiapkan itu cuma mobil dengan sopir dan penginapan. Dibawalah ke penginapan. Beliau kurang sehat ya, jadi ayahnya fokus ke ibu, ke Ibu Azizah. Terus di sana ya diajak tawaf apa segala, tapi nggak bergairah ya. Sampai ayahnya semangat, sampai ayahnya bilang, tinggal kau beko siko. Makanlah sayang, tinggal kau beko siko. Ngomong ke Ando. Disuruh makan, jangan sedih aja. Nanti kamu tinggal di sini, bagaimana saya nanti, katanya. Nah, gua ngomong gitu. Dia denger gitu kan sedih, ayahnya ngomong gitu kan. Ya udah deh, kita semangat gitu. Udah terus diterusin sampai tawaf, sampai Arafah, terus pulang. Di situ mulai pulih lagi. Karena ayahnya ngomong gitu, sedih kan, ayahnya ngelihat dia nggak semangat. Ayahnya ngomong, makanlah sayang, tinggal beko kau siko, tinggal nanti kalau di sana nanti ayah pulangnya gimana, takut meninggal. Jangan sampai kau tinggal di sini, nanti ayah pulang sama siapa, katanya. Dia sedih juga denger gitu. Ya udahlah, semangat. Ayo kita tawaf, kita syai sampai Arafah, sampai pulang. Anung sedih nggak waktu? Nggak tahu deh, rasanya bukannya sedih lagi. Kalau Anung sendiri pernah dimarahin nggak dulu? Pernah kena marah nggak? Cara marahnya lain sih. Lain ya? Nggak pernah marah ya, Kayak gimana ya? Marah lain tuh kayak gimana ya? Umi itu marah, nggak pernah marah ya? Mungkin nggak bisa dikategorikan marah ya? Nggak bisa dikategorikan marah. Abis gimana ya? Paling dia negur aja ya, Bu. Kalau misalnya itu adiknya bawa adik-adik ke belakang gitu kan, cerita ibu kan. Ayah bertamu gitu. Udah gitu doang. Kan kalau Nambu ada tamu, orang-orang penting, anak kecil-kecil suka ngeliatin apa. Ntar sama Umi, bawa adik-adik ke belakang, jangan ganggu tamu ayah gitu. Udah gitu doang ya. Dengar cerita ibu sih memang. Mungkin karena anak-anaknya juga beda kali ya. Anak-anak kalau zaman dulu sama zaman sekarang kalau dipraktekin seperti itu, kalau zaman dulu, oh iya. Kalau anak sekarang mungkin beda kali ya. Beda. Iya. Jadi ya kalau dibilang sabar dulu sama sabar sekarang mungkin juga nggak sama kali jadinya. Iya benar. Bener gak sih? Iya. Kalau Anung kalau ngelihat anak-anak sekarang gimana Anung? Kesel. Wah, perempuan-perempuan sekarang nih, perempuan sekarang sama dulu gimana Anung? Anak perempuan sekarang. Coba cerita. Anak perempuan sekarang. Anak perempuan sekarang pokoknya gue. Pokoknya gue. Kayak gimana tuh pokoknya gue itu kayak gimana? Iya, kan dia yang cantik, katanya dia yang ini, pokoknya gitulah. Nggak ada akhlaknya. Nggak ada akhlaknya. Akhlaknya kurang bagus tuh yang kalau kita lihat dulu sama sekarang tuh kayak gimana ya? Cara berpakaian. Cara berpakaian.
Cara ngomong. Cara ngomong. Mm-mm. Cara ngomong. Kayak gimana tuh kalau cara ngomong dulu? Cara ngomong gimana dong? Anu paling kesel kalau orang ngomong kenceng kayak ke orang yang lebih tua. Misalnya kayak anak-anak sekarang kan gitu, manggil kita aja kenceng kan. Iya Itu sih. tuh dia suka kesel. Yang kayak gitulah ngomongnya sama ibu misalnya. Iya Karena nadanya. anak-anak Mino kan anak produk zaman milenial nih sekarang. Iya. Terus apa lagi sih Andung yang Andung ingat-ingat? Hal-hal yang menjadi amanah, nasihat, prinsip yang akhirnya jadi pegangan Andung nih. Lillahi ta'ala aja hidup. Lillahi ta'ala hidup. Hmm. Lillahi Berarti ta'ala. Lillahi Jangan ta'ala tuh dipikirkan. pasrah sama Allah. Pasrah aja sama Allah. Jangan dipikirkan dong ya. Jangan Pitih nggak dipikirkan. dipikirkan, pitih. Piti, Pitih nggak dipikirkan. piti, piti apa? Uang ya? Duit. Pitih nggak dipikirin, pitih. Pikir ya dipikirin, tapi ya, kalau nggak ada mau diapain? Betul. Tapi sempat pernah ini nggak sih? Kayak kehabisan uang segala macam. Kehabisan uang sering ya dong. Sering. Sering. Sering lah. Sering. Kehabisan uang sering. Waktu Nambo bergerilya, Umi nggak punya duit sampai dijual melego baju kain batiknya ya dong. Ya. Bagaimana Kain. ceritanya? Ceritanya gimana Andung? Kain Sampai batiknya kehabisan Andung. uang, sampai apa? Jual kain batik. Ya, jual kain sarungnya. Kan waktu itu kan zaman dulu itu kan kain sarung berharga kan. Iya. Bisa digadein buat pakai beras, pakai apa zaman dulu lah, ibu masih kecil-kecil di Padang Panjang. Karena Nambo itu nggak pulang-pulang bergerilya, kita Umi di rumah tuh kehabisan beras, kehabisan makanan dan nggak punya uang. Anak banyak. Hah? Anak banyak Anak banyak. Hmm. Sampai akhirnya diambil kain sarungnya, terus dijual. dibeliin beras. Andung waktu itu umur berapa? Andung inget gak? Oh, masih kecil. Kelaparan dong berarti? Enggak sih, Enggak. enggak. Nggak kelaparan, tapi karena Andung jualin kain sarungnya, Andung. Sempat mengalami ini nggak sih suka duka sedih gitu karena dalam perjalanannya itu semua sampai aduh susah makan. Makan sagu ya, Dong. Makan apa? Makan sagu. Iya. Makan sagu. Ada yang hebat. Umi lagi nggak punya duit. Ayah waktu itu di puncaknya ditahan Mas Soekarno ya. Heeh. Jadi tahu-tahu udah nggak punya duit sama sekali. Anak kan banyak. Terus datang orang naik mobil menyerahkan duit orang dari Medan waktu itu, kalau nggak salah. Orang dari Medan menyerahkan amplop. Oh, ini Umi sedikit katanya, barangkali bisa menolong Umi. Umi itu hampir menangis. Alhamdulillah ya Allah katanya. Jadi belum sampai orang tuh pergi, baru mau naik mobil datang lagi mobil satu lagi. Yang tadi dari Medan, yang ini dari Bukit Tinggi, Pak, dari mana? Menyerahkan amplop lagi untuk Umi. Untuk bantu. Iya, untuk keuangan Umi. Mereka tahu kalau waktu itu lagi susah, Lagi Enggak. ditangkap. Nambo Karena ayah kan lagi ditahan. lagi ditahan. Waktu pada saat ditahan itu, Bang, buku-buku Nambo tuh nggak ada yang laku. Dikup sama apa, Bu? Nggak boleh beredar. Jadi tidak ada Nggak penghasilan. ada penghasilan, nggak ada. Jadi buat kebutuhan hidup Iya, susah. susah. Susah lah. Orang bantu. Tapi ada aja orang datang bantu. Iya. Dari mana tuh? Dari Allah ya. Ini aku pengen nanya nih, ada nggak sih yang diingat dari nasihat, dari kejadian mengenai kesombongan dari Pak Buya sendiri atau dari Umi istrinya di saat itu? Karena ini kan kita kadang-kadang nggak sadar ya, kesombongan itu kan ada banyak versi Iya, yang kita lupa. Bahkan kebaikan kita sendiri pun yang kita terlalu agung-agungkan atau kita sadari itu menjadi sebuah kesombongan Bisa untuk jadi kita. kesombongan, benar. Dan itu yang paling fatalnya akhirnya kita jadi lupa daratan kan. Iya. Semua hal itu akhirnya menjadi gue yang paling benar, gue yang paling tahu. Ada nggak sih hal-hal yang akhirnya kita bisa belajar? Kalau Ibu bilang ngajarin kita dulu baru orang. Jadi maksudnya jangan sampai orang dulu ke kita sebelum orang itu baik sama kita dulu baik sama orang. Kalau kita mau orang itu sempurna, kita dulu nunjukin nih kita bisa nggak sempurna, kita bisa nggak berakhlak yang baik gitu. Jangan sampai kita nyuruh orang baik tapi kita sendiri nggak baik kan gitu. Nah makanya dibalik lagi, pandai-pandailah kau baca amin itu tadi. Pandai-pandailah kau bercermin, selamat dunia akhirat. Kita dulu, baru ke orang. Perbaiki dulu diri kita, baru kita bisa ngomongin orang, kan gitu. Kalau sekarang banyak kaca, Orang nggak mau ngaca. maunya selfie aja. Nih. Iya,
supaya orang lain yang ngaca sama foto kita. Iya. Gitu kan ya. Sehingga akhirnya kita sama-sama iri dan dengki, mungkin itu lebih tepatnya. Aku pengen pengen tahu, ada nggak sih berita-berita di luar tentang Pak Buya yang tidak sesuai? Yang dibilang mau menjual negara sampai dipenjara sama Soekarno. Nah, Iya dong. Iya. Di penjaranya itu kan dia punya asma. Iya. Jadi taruhnya di puncak di puncak. Mas Soekarno. Padahal dia berteman Mas Soekarno dari muda. Iya. Saya pernah dengar ada orang bilang, saya kutip dari sebuah sumber yang mengatakan ketika Pak Buya Hamka itu ditangkap, salah satu hal yang paling menyakiti hatinya adalah ketika orang yang menginterogasi beliau itu berkata bahwa kamu menjual negara, kamu pengkhianat. Itu benar. Iya. Pernah cerita itu. Tapi apa sih hal yang akhirnya membuat Pak Buya Hamka itu bukan menjadi seorang sosok pendendam? Itu kan, karena dari kisahnya itu ketika akhirnya dia ditangkap, terus kemudian dia diasingkan. Terus Pak Soekarno memberikan amanah dan pesan bahwa ketika saya meninggal, saya maunya disolatkannya oleh Buya Hamka gitu. Ada sih, pernah cerita nggak sih? Iya. Iya. Yang membuat dia akhirnya tidak mendendam itu. Enggak. Dia tuh orangnya emang gak dendaman, Bang. Emang bawaannya Iya. dia ya? Dia belajar banyak sama ayahnya, Haji Rasul namanya. Karim Amrullah itu orang hebat. Oke. Ayahnya beliau itulah yang banyak membuat dia menjadi seorang yang seperti itu tuh karena banyak sedikitnya dari ayahnya. Ayahnya itu juga orang hebat zaman dulu. Ketua Tawalib, ketua PP Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah di mana? Di Padang Panjang ya Bu, di Maninjau. Haji Rasul namanya, Haji Karim Amrullah. Kita cukup dulu, azan dulu ya. Aku pernah dengar nih, Pak Buya Hamka ngomong kepada anak-anaknya jangan sombong. Iya. Terus ini benar gak sih dia bilang yang Hamka itu Pak Buya, bukan anak-anaknya. Umi yang ngomong. Iya. Iya, Umi. itu siapa yang ngomong? Umi. Umi ngomong bagaimana? Bukan. Enggak. Enggak mangga aja kalian tuh aja. Nggak ada Nggak. urusan sama kalian. Yang Hamka itu ayah kalian, bukan kalian. Oh, itu ceritanya begitu. Tapi pakai bahasa kampung. Artinya maksudnya bagaimana itu? Apa kata Umi dong? Nggak manga-manga. Itu enggak ada urusan sama kalian gitu. Yang Hamka itu ayah kalian bukan kalian. Jadi enggak ada sangkut pautnya. Ya, sama nggak boleh merasa diri paling benar. Nggak boleh Sombong. nggak boleh mentang-mentang gue anak Hamka, gue yang benar nih masalah ini masalah itu karena gue anak Hamka, itu nggak boleh. Yang Hamka itu bukan kalian. Kalau Umi dulu cintanya ke Pak Buya itu besar banget ya? Ngurus banget. Sampai aku dengar katanya sampai menguras hartanya. Apa yang ada dikasih, apa yang ada. Karena kan pergi itu kan butuh biaya. Berpisah dua rumah tangga itu kan, Nambo di mana, Umi di mana kan butuh biaya yang besar. Apa yang ada di Umi ya, bawa aja lah Angku. Kan manggilnya Angku Haji. Dibawa saya lah Angku Haji. Nanti Raham gimana? Misalnya Nambo ngomong gitu. Rezeki kami ada di sini katanya. Jadi Anung tuh selalu gitu, nggak pernah nyusahin suami ya. Rezeki kami ada di sini. Kan ada nini mama, ada keluarga. Kalau di kampung kan banyak gitu. Jadi Nambo tuh tenang ninggalin keluarga di rumah tuh karena Andung udah pasang badan untuk mengurus semuanya gitu. Itu kenapa sekuat itu ya? Sekuat itu, padahal dia nikah umur 14 tahun loh. Andung Siti Raham itu sama Nambo Hamka. Waktu itu Pak Buya Hamka umur berapa berarti ya? Umur 14 tahun udah nikah Nambo ya? 17 ya? 17? Enggak dong, dia kan ke Siti Raham 17, Nambo 19 itu pergi ke Mekah pertama. Pokoknya masih kecil lah si Andung Siti Raham nih waktu nikah sama Nambo. Dan dia kan bukan orang yang di kampung, itu anak kampung. Bukan anak yang sekolah, pergi belajar IPA, IPS gitu. Enggak, belajar tawalib, belajar ngaji. Sampai dia tuh nulis aja nggak bisa pakai bahasa Indonesia, A, B, C, D. Dia nulis itu pakai Melayu, Arab. Yang sin sama ya, saya gitu. Susah itu. Iya, dan dia tulis surat itu begitu. Nulis surat itu pakai tulisan Melayu Arab. Oh begitu. Bisa menjadi seorang sosok Umi yang luar biasa itu kan karena Nambo. Andung, hal yang paling bikin bangga dari Bapak sama Ibu? Semua membanggakan kok. Harus menjadi orang salihah kata Nambo. Iya. Kata Nambo gini, Tah,
Nggak Ini diam lah, ceritain, nggak diam lah kau jadi orang kayu apa cerita? nggak diam lah jadi orang kayu, jadi orang salia saja lah. Apa itu artinya? Nggak usah lah kita jadi orang kaya, kita jadi orang soleh aja. Kalau udah jadi orang soleh itu pasti akan kaya. Berarti Uni sendiri inget banget ya semua dari pengajarannya Andung, dari Uminya sebelumnya itu turun semuanya ya. Maksud Pinong gini Bang, kebetulan karena ibu kan selalu bilang, ibu anak pertama perempuan, Iya. dia nggak sekolah, cuman sampai SMA, Iya. dan langsung masuk dapur, ngurus adik. Umi kan anaknya banyak, dan nggak kepegang sama dia karena dia udah sakit, otomatis dia butuh bantuan ibu untuk ngurus anak-anaknya kan. Sampai ada Om Minong yang paling kecil, Om Sakip itu lahir, Umi udah sakit, jadi bayi lahir ibu yang mandiin. Jadi udah kayak anak tuh Om Sakip itu sama ibu, diurusin bener adiknya. Dibalikinnya ke kita, jadi semenjak Minong udah besar itu ibu selalu ngajarin petuahnya Andung ke Minong gitu. Karena Minong juga lihat kan, kita tinggal di sana, ibu bantuin Andung sampai nikah, sampai punya anak 2, sampai Umi meninggal. Nambu nikah lagi sama nenek Siti Khadijah yang orang Cirebon. Terus karena Minong sekolah di Al-Azhar, otomatis tiap hari ibu ke rumah Nambu, sekalian jemput kita sekolah kan SD. Nah pulang sekolah kemana? Ya ke rumah Nambu, di situ. Ya ketemu juga lah sama beliau. Kenapa Minong bilang Minong deket? Ya karena itu. Minong tuh deket banget sama Nambu. Nah waktu akhirnya Pak Buya menikah lagi sempat terjadi pertentangan nggak waktu Enggak, itu? kan anak-anak yang nyuruh. Oh, Anak-anak yang nyariin. gimana ceritanya sih? Anak-anak waktu yang itu? nyariin nenek Endung. Nenek gimana itu sih orang ceritanya? Cirebon Endung. Nenek nggak ada yang ngurusin kan udah punya rumah masing-masing. Nggak ada yang ngurusin. Kalau ibu tiap hari ke sana juga kan kasihan anak sama suaminya dia kan. Ini setelah Umi sudah berpulang kan? Iya. Setelah berpulang. Terus akhirnya entah ceritanya gimana. Pokoknya yang nyariin anak-anaknya juga. Anak-anaknya nyariin istri buat bapak begitu? Iya. Andung terlibat gak waktu itu? Kan Andung sampai 2 kali ke rumahnya, nginep. Rumahnya kan di Cirebon. Rumah nenek Cirebon. Oh iya, iya, Siti iya. Khadijah. Terus. Rumahnya di Cirebon, rumahnya itu besar. Oh, Naik tangga ke atas gitu, di bawahnya itu sawah luas. iya. Situ rumahnya. Ah, ah, 2 kali ibu ke situ nginep. ah, ah. Itu diundang atau datang main sendiri? Datang main sendiri. Kenapa Andung suka ke situ waktu itu? Ada yang bawa. Ada yang Ada yang bawa. Ada Dikenalin jadi dikenalin dari ya ulama-ulama juga lah ngasih tahu nih ada nenek ini janda pengusaha batik ya dong. Iya dong. Usaha apa dia? Batik kan dia punya batik banyak. Oh, iya. Terus akhirnya ada yang kenal salah satu ulama temennya Nambo, ada yang kenal ngasih tahu ke anak-anaknya. Kayaknya ceritanya gitu deh. Terus akhirnya mereka bilang sama ayahnya, udahlah ya, ini ada ibu baru gini-gini. Terserah kalian aja lah, ya udah. Dia nggak punya keluarga, Nggak punya anak. nggak punya anak, Punya anak. nggak punya. Jadi rumahnya tuh besar. Oh, jadi waktu menikah pun tidak ada keturunan Nggak ada. lagi. Oh, berarti udah tua kan. Udah tua. Umur berapa ya waktu itu? Nyambu umur berapa ya abis Umi meninggal tuh, Bu? Minong kelas Pak berapa Buya ya? Kelas umur 3 berapa ya? ya waktu itu? Minong kelas 3 deh, 74, lupa Minong. 70-an lebih. 74 ya tahunnya. Nenek sih masih seger ya. Umur berapa tuh? Mungkin nenek 60-an kayaknya. 50. Oh iya, 60-an 50 udah tua. 60. Iya. Ceritanya menikah lagi supaya ada pasangannya Supaya ada yang ngurusin Nambu ngurusin juga. ya. Nah, itu kepikirannya siapa waktu itu dulu kepikiran untuk Bapak mendingan harus ada pasangan lagi deh. Anak-anak perempuannya bertiga. Iya. Anung ingat gak siapa dulu yang kepikiran untuk nyariin pasangan Nambu. buat Nambo? Oh, nggak tahu, lupa. Orang-orang Majelis Ulama. Orang-orang aja. Orang-orang Majelis Ulama. Iya, karena memang Nambu harus ada yang dampingin, nggak mungkin kan sendiri. Iya. Udah tua. Rasa cintanya Umi sendiri ke suami Oh, Nambo enggak, kalau Umi sih nggak bisa diceritain. nggak bisa diceritain. Karena cinta banget. Nggak bisa Umi itu diceritain. menghormati, terus dia ke Nambo itu mencintai dengan caranya sendiri. Jadi dia emang itu keren banget. Jadi gini nih, setiap Nambo mau pergi itu ya dia udah siapin sarungnya, jubah sorbannya, ibu ya, kopiahnya. Nambo tinggal pakai aja. Umi itu hebat banget emang ya. Dia nggak sekolah tapi ilmu ininya akhlakul karimahnya luar biasa ke suami, ke anak. Iya. Padahal
apalah dia gitu. Dia ya, belajar kantor. dari Umi, Iya. belajar dari Belajar dari Nambo, dari Dituntun. suaminya, dituntun. dan kebetulan memang Uminya juga mau Mau. dan punya pasti sifat yang baik. Mm-mm. Hal yang dikangenin Hal yang paling dikangenin, yang dipuji masakan Andong sama Nambo ya. Setiap Andong bawa makanan pasti dipuja-puji. Ingat pengen nggak bawain makanan. Iya dong. Kenapa? Bawa rantang ke Nambo, inget gak? Oh, mau bawain rantang ke Nambo. Kan kalau kita dari Tanjung Duren, dulu kan kita di Tanjung Duren. Iya. Kalau bulan puasa tuh mau buka puasa, ibu udah masak tuh, Iya. diatur di rantang. Nah, Dari luar aja Nambo udah nungguin kan, nah, ini anak gue dateng nih Iya. bawa makanan enak, yang dibawa gitu, nggak apa yang dibawa gitu. iya. Kamu udah dipuja-puji deh setinggi langit. Oh, senang bawain Oh, makanan buat Nambo ya. Iya. Momen-momen kecil kayak gitu tuh emang selalu jadi kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manis ya. Mm-mm. Isi kalau gitu. Makasih banyak ya Andung ya. Waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol, ngeluangin waktu. Saya doakan sehat, Amin. saya doakan Amin. tidak ada penyakit, Amin. saya doakan bahagia, Amin. dan sampai waktunya nanti penuh dengan kebaikan. Amin. Amin. Iya, saya izin pamit kalau begitu ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Bang. Iya, makasih banyak Uni juga ya. Iya, sehat-sehat. Waktunya sama-sama. Siapa namanya? Bawa Bang Denny. Bang Denny, Bang Denny. Bang Denny. Dari tadi ngobrol, Artis. Bang Denny Andung. Tadi kamu udah perkenalan, Bang Denny. Oke, baik, saya tidak dikenal. Andung kangen nggak sama Pak Yusuf? Mana? Itu dia. Mana nggak? Nggak ada. Nggak ada bilang. Kangen gak? Kangen lah. Tuh. Bilangin Bang. Iya, Pak Yusuf paham nggak? Itu siapa sih Pak Yusuf Hamka? Adek. Ada. Adiknya Andong. Bukan ada ya, saya Apa? saudara angkat. Nah, saudara. Oh, saudara angkat. Andung deket nggak sama Pak Yusuf Hamka? Dekat. Dekat. Apa yang Andung inget dari Pak Yusuf Hamka? Itu dia baik sekali. Baik sekali. Panggilnya Andung itu kan kakak. Manggil Andong kakak. Baik sekalinya apa? Suka Andung? nengokin Andong tiba-tiba dateng. Oh. Salam gak sampai 10 menit. Gak masuk juga. Oh, Kak sehat. masih jaga silaturahmi, masih Iya, mampir kesini. gitu. Oh. Kak sehat. Gak ada Datang. anak-anak, gak ada siapa-siapa. Ibu sendiri keluar. Ibu pakai baju rumah lah, pakai daster. Kak sehat. Udah salam. Kak bye-bye ya. Pergi. Udah gitu doang. Makanya keinget sama dia. Kalau Pak Yusuf nggak datang-datang, nyariin nggak Andung? Kan dia sibuk. Kan dia sibuk. Iya, bener juga sih. Baik, alhamdulillah. Kok Yusuf nggak kemari-mari? Kakak kangen sama Yusuf. Salam Bapak. Sehat-sehat Bapak.